Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya, dan masih selalu semangat dalam belajar di rumah. Nah, materi pembelajaran PKN kali ini memasuki tema 4 subtema 1. Kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman masyarakat Indonesia. Sudah kita ketahui sejak dulu ya anak-anak, Indonesia mempunyai keberagaman budaya, agama, cara pandang, adat istiadat, tingkat ekonomi, yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, meskipun beraneka ragam, budaya agama, Indonesia harus tetap bersatu, ya. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, kesatuan. Nah, kita lihat kepulauan dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, di Sumatera saja ada berbagai macam suku. Di Pulau Jawa juga, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya atau Papua. Ya anak-anak, ini dilihat pada gambar, ada perwakilan masing-masing setiap pulau, perwakilan kebudayaan, budaya Sumatera, misalkan ada budaya Palembang, Padang, ya, itu mempunyai keberagaman sendiri-sendiri. Adat istiadatnya juga, suku-sukunya sangat beragam. Nah, di Pulau Jawa juga begitu. Ada Banten, Betawi, Yogyakarta, ya kan? Nah, Jawa Timur. Nah, begitu juga ada Madura, Pulau Bali, yang banyak sekali mempunyai kebudayaan, agama, adat istiadat. Nah, itu memperkaya khasanah keberagaman di Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan, pulau-pulau di Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu ya anak-anak, kebudayaan yang ada di Indonesia sangat unik dan berbeda satu sama lainnya. Ada beribu-ribu suku, adat istiadat, ya, bahasa daerah, tarian daerah, ya kan, rumah adat. Nah, walaupun berbeda-beda, perbedaan tersebut harus tetap menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan itu tidak akan menjadi satu masalah bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat. Nah, apabila masyarakatnya saling menghormati dan toleransi. Itu sikap yang dibutuhkan dalam menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia. Di negara kita, Indonesia ini ada berbagai macam keberagaman. Anak-anak yang paling menonjol ada 5 yang kita ketahui, yang harus kita ketahui ya. Yang paling menonjol itu seperti keberagaman agama, suku, dan adat istiadat. Nah, agama di Indonesia saja banyak, ada 6 macam. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan? Cina, dan lain-lain. Suku juga begitu. Suku Baduy ada di Banten. Suku apalagi anak-anak? Suku Nias, ya, ada di Pulau Nias. Suku Papua. Nah, berbagai macam suku dan adat istiadatnya pun sangat banyak masih dipakai di masyarakat di berbagai pulau, ya, di pedalaman masih dipakai, masih digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Nah, itu menjadi suatu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, karena masyarakatnya banyak dari Sabang sampai Merauke dengan agama, suku, dan adat istiadat, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk, mempunyai kebiasaan, mempunyai budaya dan sosial yang beragam, ya, sehingga uh, ada keberagaman wilayahnya. Ada yang wilayahnya di pantai, di pegunungan, pedesaan, nah macam-macam. Kemudian juga karena ada keberagaman sosial. Nah, jadi uh, yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam bergaul, dalam berkehidupan ya, dalam berkehidupan memenuhi kebutuhannya dan menggunakan adat istiadat, suku dan agamanya sehingga masyarakat Indonesia disebut masyarakat yang majemuk. Nah, masyarakat yang berbagai macam, masyarakat yang majemuk, ya, ada keberagaman budaya. Budaya di Indonesia bermacam-macam, ya, sesuai dari daerahnya masing-masing. Bisa dilihat, ya, ada dari Pulau Sumatera, suku Aceh, ya, dengan adat istiadatnya, dengan agama Islamnya yang kental, ya kan? Kemudian ada di Pulau Jawa, suku Jawa. Bagaimana kalian sudah pernah tahu kan, sudah juga melihat di televisi, ya, bagaimana perkawinan suku adat, ya, adat istiadatnya, perkawinan dengan menggunakan adat Jawa, adat Bali, adat Madura. Nah, begitu juga daerah-daerah lain ya. Nah, ada juga keberagaman ekonomi masyarakatnya di Indonesia, ya, dengan berbagai profesi. Ada yang nelayan, petani, dokter, pekerja tambang, ya, dan lain-lain. Nah, itu 5 keberagaman yang sangat menonjol di Indonesia, jenis-jenis keberagaman yang paling harus kita ketahui, ya anak-anak. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia, nah sering kita lihat dan sangat mudah bagi kita untuk mengenal kebudayaan dari daerah lain, ya. Kita tidak membeda-bedakan suku, adat, agama. Yang penting, yang terpenting dan harus selalu kita ingat adalah kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh merasa bahwa kebudayaan kita, adat istiadat kita merasa yang paling bagus, yang paling benar, ya. Apalagi pada masa sekarang ini, pada masa globalisasi. Nah, ya kan? Dari negara-negara yang lain juga mempunyai kebudayaan, mempunyai kebiasaan yang gampang sekali masuk ke Indonesia. Karena pada masa globalisasi, kemajuan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk mengenal kebudayaan dari negara lain. Nah, bahkan kita lebih senang sepertinya melihat dan menggunakan serta mempelajari kebudayaan negara lain daripada kebudayaan negara kita sendiri. Nah, bagaimana itu? Apakah sikap kita itu benar? Nah, apa yang dari luar negeri kita anggap bagus, yang dari Indonesia kuno, jelek, tradisional, ketinggalan zaman. Nah, apakah seperti itu sikap-sikap yang harus kita kembangkan? Nah, tentu tidak ya anak-anak. Nah, pada masa globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi seperti saat ini, sangat mudah bagi kita untuk mengenal kebudayaan lain di Indonesia, bahkan di dunia. Meskipun ada jaraknya yang jauh.
Nah, namun kita tetap dapat mengenal kebudayaan serta mengetahui informasinya dari seluruh dunia, ya kan? Lewat internet, kita bisa tahu kebudayaan dunia lain. Nah, kebudayaan negara-negara lain dengan cepat. Nah, bahkan ada di daerah yang menyajikan yang menunjukkan kebudayaan negara lain seperti Jepang, Korea, ya kan? Nah, kita ingin mencoba, ingin tahu makanan-makanannya. Nah, kita lebih lebih menyukai makanan-makanan luar negeri daripada makanan di Indonesia. Nah, apakah itu baik? Nah, tapi belum tentu ya, anak-anak. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh menerima semua kebudayaan dan informasi dari negara lain tanpa disaring terlebih dahulu atau difilter. Kita harus milih-milih ya, mana yang sesuai dengan kebudayaan kita, mana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, kepatutan, kepantasan ya di negara kita harus kita jadikan filter, kita jadikan pertimbangan ya untuk menerima kebudayaan asing dari luar negeri. Nah, ya, mudah-mudahan anak-anak paham tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan juga pada masa globalisasi saat ini, jangan sampai adat istiadat, suku, agama kita jadi hilang oleh karena kebudayaan asing. Nah, persatuan dalam keberagaman di Indonesia tentu harus selalu dijaga ya. Selain masyarakat, pemerintah juga harus berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut ini ada beberapa peran pemerintah dalam menjaga persatuan di Indonesia. Yang pertama adalah memeratakan pendidikan, ya, agar generasi muda di seluruh Indonesia dapat dididik untuk mengetahui bagaimana caranya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, pendidikan juga membuka peluang bagi generasi muda ya untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, anak-anak, untuk yang kedua, peran pemerintah dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia adalah mengadakan transmigrasi. Nah, supaya jumlah penduduk di setiap daerah, di setiap pulau itu merata. Ya, dan perekonomian di daerah tujuan dapat berkembang. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan festival budaya untuk memperkenalkan keindahan budaya yang dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia. Nah, kalian pernah tidak datang ke festival budaya? Nah, kalau di Betawi, di Jakarta, ada festival budaya Palang Pintu. Ya, itu memperkenalkan budaya-budaya adat istiadat dari suku Betawi, ya. Adat pernikahan. Nah, ada palang pintunya. Nah, itu ditampilkan seni pencak silat. Nah, bela dirinya. Nah, dipakai. Kemudian ada seni pantun. Nah, dalam berpantun. Di dalam festival palang pintu itu ya. Nah, ini untuk memperkenalkan budaya-budaya yang dimiliki di daerah Betawi kepada halayak ramai. Nah, di Jakarta ini kan bukan hanya suku Betawi saja, ya kan? Dari seluruh Indonesia ada yang merantau ke Jakarta. Nah, ini salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan Betawi, yaitu dengan festival palang pintu ya. Nah, ada lagi yang tempat kesenian Betawi yang melestarikan. Nah, ya, ada Setu Babakan.
Nah, di situ makanan, kuliner, pakaian adat istiadat. Nah, itu uh, dilestarikan di daerah itu. Ya, anak-anak, itu merupakan suatu usaha pelestarian untuk menjaga keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemudian memang seperti slogan yang pada gambarnya, tidak ada keindahan dalam kebinekaan kecuali dengan persatuan dan kesatuan. Untuk apa sih kita harus bersatu? Nah, pada pelajaran yang lalu sering Ibu singgung. Nah, untuk apa kita harus selalu bersatu? Harus selalu mengenalkan, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, agar kita tidak mudah diadu domba, agar kita menjadi negara yang kuat, ya kan? Tidak mudah dijajah kembali seperti dahulu, zaman kolonial, zaman penjajahan ya. Nah, kalau kita kuat, selalu bersatu, negara kita akan berkembang, akan jaya, ya, tidak mudah runtuh. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kita harus selalu bersatu. Kemudian anak-anak ya, setelah kita melestarikan kebudayaan kita dengan melalui festival budaya, nah kita harus menghormati keberagaman di Indonesia. Apa sikap-sikap kita yang diperlukan untuk mewujudkan dan menghormati keberagaman di Indonesia agar selalu bersatu, ya? Apa saja ya? Nah, kita harus menghormati keberagaman yang ada di Indonesia dengan sikap saling tolong-menolong dengan orang lain yang berbeda suku, ya. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan rumah, bersedia mengenal adat istiadat dan budaya orang lain yang berbeda. Kemudian, tidak mengejek budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda dengan kita. Kemudian membantu kerabat atau teman yang mengalami kesulitan ekonomi, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, nah, sikap-sikap itu harus kita selalu lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, nah, dengan mengetahui perbedaan dan keanekaragaman suku dan agama di Indonesia, perbedaan itu dan keanekaragaman itu dipersatukan oleh Pancasila, ya. Nah, tidak ada lagi aku, siapa, kamu. Nah, saya, Anda, kamu, kita adalah Indonesia, ya. Seperti di kota Jakarta ini, ya, berbagai macam orang dari pelosok, dari berbagai pulau datang ke Indonesia untuk mencari nafkah, ya, untuk memperbaiki kehidupannya, jadi mencari masa depannya di Jakarta, ya. Nah, karena banyak yang menetap di Jakarta dari berbagai suku, dari berbagai daerah, nah, terjadi perkawinan. Ada perkawinan masyarakat di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ada perkawinan antara Padang dengan Sumatera, dengan Medan, ya. Tapi di Jakarta ada suku Betawi menikah dengan orang Sunda, ya kan? Ada orang Sunda menikah dengan orang Batak. Nah, itu anaknya jadi suku apa dong? Nah, anaknya jadi orang Indonesia. Tidak ada lagi suku-sukuan, ya. Perbedaan dan keragaman suku dan agama di Indonesia dipersatukan oleh Pancasila. Saya, Anda, kami, kita adalah Indonesia.
Nah, Ibu harap kalian dapat mengerti ya, dengan lebih banyak belajar dan membaca buku latihan, buku pelajaran, dan melihat lagi video-video yang Ibu berikan. Ya, anak-anak, kalian harus tetap rajin belajar ya di masa pandemi ini. Nah, untuk mengasah dan menguji kemampuan kalian tentang keberagaman yang ada di Indonesia, coba kalian kerjakan latihan soal yang ada di bawah ini ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Yang pertama, mengapa kita harus bersatu dalam keberagaman di Indonesia? Nah, Ibu sudah jelaskan tadi. Kalau kamu mendengarkannya dengan seksama dan teliti dari awal sampai akhir, kamu pasti bisa. Untuk yang kedua, tuliskan 3 sikap yang harus dikembangkan sebagai bentuk toleransi terhadap keberagaman agama di Indonesia. Sikap apa yang diperlukan untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, ya? Kemudian sebutkan 5 contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Suku-suku apa yang ada di Indonesia, ya. Dan budayanya ada rumah adat, tarian tradisional yang kalian sebutkan. Nah, sesuai dengan daerahnya, ya. Nah, yang keempat, ada banyak acara kesenian nih yang terkadang kurang mengedepankan kesenian lokal seperti tarian daerah, musik-musik tradisional, dan baju-baju daerah, rumah adat, ya, justru lebih condong ke kesenian modern dari luar negeri. Nah, akibatnya, banyak yang tidak mengetahui budaya lokal, budaya daerah mereka. Nah, berikan pendapatmu bagaimana seharusnya sikap masyarakat dalam menghadapi hal ini. Ya, yang kelima, apa saja dampak dari kedatangan bangsa asing terhadap keberagaman budaya di Nusantara atau di tanah air kita? Ya, ada turis-turis asing, orang-orang luar negeri datang ke Indonesia. Nah, pasti mempunyai dampak terhadap keberagaman budaya di tanah air kita. Ya, kamu bisa tulis dampaknya yang kamu ketahui. Nah, jangan lupa mengerjakannya di link yang akan Ibu kirim melalui WA ya. Nah, demikian anak-anak. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu anak-anak materi pembelajaran PKN hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Nah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.